Indonesia diproyeksikan bisa memproduksi bioaftur atau bahan bakar penerbangan berbasis produk turunan sawit. Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil atau RBDPKO dengan kapasitas penuh atau 100% pada tahun 2026 mendatang. PLT Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Jisman Paradahuta Julu mengungkapkan, di Indonesia sendiri sudah melakukan uji coba penerbangan menggunakan bioaftur pada Oktober 2023 lalu. Maskapai Garuda Indonesia untuk kali pertamanya melakukan penerbangan komersial menggunakan bahan bakar bioaftur campuran minyak sawit dan aftur. Pesawat Garuda yang diterbangkan menggunakan bioaftur berjenis Boeing 737-800 NG dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang menuju Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk Irfan Setiaputra turut serta melepas penumpang pesawat berbahan bakar bioaftur dan mengatakan pesawat ini aman walau berbahan bakar campuran minyak sawit dan aftur karena telah melewati serangkaian uji coba. Selain itu, Irfan memastikan penggunaan bioaftur pada maskapai penerbangan ini tidak akan mempengaruhi harga tiket penerbangan. Setelah tentu saja kita melakukan beberapa uji coba terhadap penggunaan bioaftur ini di mesin maupun ada penerbangan khusus yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Setelah rangkaian uji coba, kita meyakinkan diri juga bahwa ini sudah mampu untuk bisa digunakan di penerbangan komersial. Jadi ini adalah penerbangan komersial pertama menggunakan bioaftur untuk Garuda Indonesia dan di Republik ini. Jadi tentu saja ke depan kita harapkan makin banyak penerbangan komersial dari Garuda yang menggunakan bioaftur. Irfan menambahkan sebelum sampai pada tahap ini Garuda Indonesia bersama anak usahanya GMF Aero Asia terlibat aktif dalam 2 tahap penting uji coba bahan bakar bioaftur pada mesin pesawat CFM567B pada Juli 2023 serta ground run and flight test pada pesawat Boeing 737-800 NG. Penggunaan bahan bakar bioaftur ini diyakini dapat mengurangi emisi karbon pada operasional penerbangan. Kelak, pemerintah akan meningkatkan penerapan penggunaan bioaftur pada penerbangan usai berhasilnya uji coba penerbangan menggunakan bioaftur atau Sustainable Aviation Fuel atau SAF dengan campuran 2,4% produk sawit pada Green Refinery Kilang Cilacap. Asal tahu saja, PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI, Subholding Refining and Petrochemical Pertamina, mengungkapkan bahwa perusahaan menargetkan untuk memproduksi bioaftur 100% pada 2026 mendatang. Direktur Utama PT KPI, Taufik Aditya Warman, mengatakan untuk mencapai target bioaftur 100%, maka kini perusahaan tengah menyelesaikan fase 2 Green Refinery Cilacap. Pemerintah mendorong keberadaan industri bioaftur untuk mewujudkan energi baru terbarukan di Indonesia. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pasokan bioaftur akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada termasuk sawit. Airlangga menilai potensi Indonesia dalam industri bioaftur sangat besar. Hal ini didasarkan pada ketersediaan minyak sawit mentah yang melimpah di Indonesia, yang dapat digunakan sebagai bahan baku utama untuk produksi bioaftur. Pengembangan industri bioaftur diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam penyediaan bahan bakar penerbangan ramah lingkungan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong hilirisasi pada komoditas kelapa dengan mengolah limbahnya menjadi bioenergi dan bioaftur agar dapat memberi nilai tambah bagi ekonomi hijau. Presiden Jokowi menuturkan proses hilirisasi ini dapat memanfaatkan kemajuan teknologi agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar pasar sehingga diminati oleh banyak negara di dunia.
Dia menyebut pada 2030 Indonesia kemungkinan akan menerapkan campuran 5% bioaftur. Bila produksi dari kilang dalam negeri masih berlebih, maka tak menutup kemungkinan bahwa produk bioaftur ini bisa diekspor. Pemerintah melalui Kementerian SDM terus mendorong pengembangan biosolar hingga B50 pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menekan impor solar serta memanfaatkan bahan baku dalam negeri. Selain biodiesel B50, pemerintah juga akan mendorong pembuatan bioaftur. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menekankan Indonesia perlu segera membangun kilang bioaftur untuk mencegah ketergantungan pada negara lain. 2026 kami diberikan target harus bisa menyusun sampai dengan B50. Ini juga termasuk kita membuat bioaftur. Pak Presiden Prabowo memerintahkan agar berlahan-lahan kita sudah mulai masuk bioaftur, karena kalau tidak, negara lain yang akan membangun kilang aftur ini. CPO-nya dari kita, minyak jelantahnya dari kita. Habis itu hasilnya kita olah di negara lain, kemudian kita bisa membeli barang dari mereka. Jadi saya melaporkan kepada Bapak Ibu semua, anggota Komisi 12 yang saya hormati, ini kita akan merencanakan untuk membuat mandatori. Bahlil memastikan ke depan Kementerian SDM akan membuat mandatori penggunaan CPO untuk pengembangan biodiesel dan bioaftur di Indonesia. Dia juga mengatakan pihaknya saat ini tengah melihat peluang penggunaan bioaftur di luar negeri, sehingga ada peluang untuk menjajaki pasar ekspor ke depannya. Di sisi lain, Indonesia gencar membangun SPBU hidrogen. Indonesia memiliki SPBU hidrogen atau Hydrogen Refueling Station atau HRS pertama yang dibangun oleh PT PLN Persero melalui subholding PLN Indonesia Power. SPBU hidrogen ini terletak di PLTD Senayan, Jakarta Selatan. Kehadiran SPBU hidrogen menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong ekosistem hidrogen di Indonesia. SPBU hidrogen merupakan tempat pengisian bahan bakar yang bersumber dari hidrogen hijau. Adanya hidrogen akan berperan strategis dalam transisi energi, terutama di sektor transportasi. Karena hidrogen menjadi alternatif pembawa energi nol karbon selain listrik. Sama seperti energi dalam bentuk lain, hidrogen juga membutuhkan peralatan penyimpanan. Energi hidrogen membutuhkan alat penyimpanan karena waktu antara produksi dan pemakaian seringkali tidak sama. Mengutip dari buku Material untuk Energi tahun 2022, karya ING Wardana, sistem penyimpanan energi sangat diperlukan untuk menyimpan hidrogen yang kemudian diangkut ke pusat-pusat penggunaan seperti SPBU. Keberadaan SPBU hidrogen dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya transportasi, sistem pembangkit listrik lokal berbasis fuel cell atau sel tanam, hingga keperluan industri. Pada kendaraan yang berbasis fuel cell, nantinya fuel cell akan mengurai hidrogen sehingga menjadi energi listrik yang pada gilirannya dapat menggerakkan kendaraan. Selain pada kendaraan bermotor, teknologi ini juga dapat diterapkan pada pembangkit listrik hingga peralatan elektronik. SPBU hidrogen milik PT PLN Indonesia Power atau IP yang berada di PLTD Senayan tersebut mendapatkan pasokan green hydrogen dari PLTGU Muara Karang, PLTP Kamojang, dan PLTU Lontar.
dengan total produksi sebesar 148 kg per hari yang dapat mengisi setara 23 mobil hidrogen per hari. Di SPBU hidrogen ini terdapat 3 jasa layanan, yaitu jasa pengisian bahan bakar untuk mobil hidrogen, jasa pengisian mobil listrik, dan hydrogen center dan hydrogen gallery room sebagai pusat pelatihan dan pendidikan terkait hidrogen di Indonesia. Adapun HRS yang digunakan saat ini berbasis tekanan 350 bar dan nantinya akan ditambahkan dengan HRS berbasis 700 bar sehingga semakin dapat melayani kebutuhan kendaraan berbasis hidrogen.